Lebih sulit dulu atau sekarang menularkan gagasan itu? Lebih sulit sekarang karena merasa bahwa sekarang Dulu kan kebebasan lawannya kuat. Dulu karena kan sekarang berbahaya menularkan kebebasan itu. ada di mana-mana. Iya. Mereka anggap kebebasan di mana-mana, bacaan ada di mana-mana. Tetapi sekarang sikap kritis pada situasi sekarang ini kadang-kadang tidak sampai membentur pada keinginan mereka untuk melakukan perlawanan. Oke, jadi perlawanan itu selalu relevan. Selama ada upaya ada situasi ketidakadilan. Ketidakadilan. Ya. Ada penindasan di sana. Ya, dan itu masih ada? Ya, menurut saya. Kembali di Menolak Lupa, sebuah podcast perbincangan yang didedikasikan oleh forumkeadilan.com. Saya Hardi Hermawan, kita masih membahas tentang yang tertinggal dari Reformasi 98 bersama Wahyu Susilo, aktivis HAM. Jadi tadi Wahyu Susilo mengatakan anaknya ini K-popers, benar ya? Ya. Terus main-main cosplay. Iya. Cosplay Orde Baru. Cosplay Orde Baru. Jadi ada yang cosplay. Ada seragam tentara. Kemudian ada seragam orang yang dibawa tentara itu. Ada orang pakai kostum yang dibawa. Ada yang cosplaynya kayak gini nggak? Mungkin. Kayak Mas Tukul waktu itu. Tapi susah sih anak-anak sekarang badannya nggak ada yang kayak begini. Nggak ada yang. Dia kan kurus kering bener dulu itu kan. Oke. Mas Tukul ini, dan ini kenapa itu matanya itu? Jadi foto ini diambil waktu Mas Tukul dirawat setelah dia dipopor. Dirawat di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Ya. Di Terban ya kalau nggak salah. Nah itu terjadi karena matanya itu dipopor senapan. Kena di mata pada aksi buruh Sritek bulan Desember 95. Sritek kan Solo? Ya, Sritek Solo. Aksinya di Solo? Aksinya di Solo. Dilarikan ke Jogja? Dilarikan ke Jogja karena matanya. Karena di Solo tidak ada rumah sakit mata? Nggak ada rumah sakit mata dan dokter karena setelah itu kan Tukul juga dicari-cari ya karena dia dianggap itu. Nah, dokter mata Yap itu yang juga punya simpati pada perjuangan mereka. Jadi selama dirawat dia nggak bayar gitu ya. Apa yang terjadi pada matanya itu? Itu mata kanan ya? Itu ya mata kanan. Jadi waktu demo Sritek Desember dia ditangkap, kemudian dia ditendang, kemudian ada satu, kalau menurut kesaksian teman-teman itu popor senjata, senapan itulah yang kemudian terkena pada matanya. Dipukulkan pada matanya itu. Terkena matanya itu. Itu setelah itu gimana kondisi matanya? Sampai sekarang cuma merah terus ya. Setelah berdarah seperti itu. Penglihatannya? Saya kira mungkin berkurang ya karena terus memerah terus gitu. Jadi ya, dia matanya selalu pakai perban setelah itu? Enggak. Tapi juga. dia ada gangguan penglihatan di situ. Karena saya kira sangat parah. Ada jadi pusing juga, ada apa? Seperti itu. Nah, itulah salah satu inspirasinya juga. Ini berarti tahun 95. Nah, ini 95, kemudian ini dirawat sampai kalau nggak salah Januari atau Februari 96. Oh, lama ya? Di situ dia tulis ada puisi, tapi jarang muncul ya. Puisi atau kutipan dia bilang, kamu nggak akan pernah mengenal fasisme sebelum popor senapan dan sepatu Lars tentara mampir di kepalamu. Itu nggak tepat seperti itu, tapi itu satu puisi dia.
kamu tidak akan pernah mengenal tentang fasis. Tentang fasis. Kalau kamu belum merasakan popor senapan dan tendangan sepatu lars tentara. Ya. Jadi hampir sudah memberikan segalanya. Seorang Wiji Tukul, fisiknya, badannya, kebebasan hidupnya, sampai kemudian kita tidak tahu dia ada di mana saat ini. Itu salah satu yang tertinggal, salah satu yang menjadi utang dari reformasi 98. Semuanya itu ada berapa banyak puisi yang dibikin oleh Mas Tukul? Tukul punya kumpulan puisi dulu dari Tanah Lapang, itu kata pengantarnya Arep Budiman, kemudian nyanyian Akar Rumput, itu kata pengantarnya Munir, kemudian ada kumpulan puisi Darman dan lain-lain, itu pada awal-awal. Saya kira ada 5 atau 6 kumpulan puisi. Satu buku puisi itu mungkin sekitar 30-40 puisi. Jadi kira-kira ada 100 sampai 150. Iya. Dan ada, saya masih nyimpan satu ketikan puisi yang belum pernah dipublikasikan ya. Saya pernah lihat di tweet Anda itu kalau nggak salah. Ada. Dan kemarin saya tunjukkan itu ke anaknya, ke Fajar Merah, dia baru lihat itu, dan dia juga baru lihat. Dia akan memusikalisasi puisi. Iya, karena musisi ya. Oke. Dari semua puisi itu kemudian yang paling kita ingat adalah puisi yang berjudul Peringatan. Iya. Anda bacakan, Mas. Oke. Oke. Peringatan. Karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Wahyu Susilo dengan puisi Peringatan karya Wiji Tukul. Saya Hardi Hermawan, menolak lupa. Sampai jumpa.